Anggota kelompoknya ada Taskia dengan akhiran 02, Zahwa dengan akhiran NIM 06, Isa dengan akhiran NIM 08, Nur Faiza dengan akhiran NIM 018, Dian dengan akhiran NIM 020, Naila Desu dengan akhiran NIM 023, Dea Ananta dengan akhiran NIM 030, Dia Dwi dengan akhiran NIM 035, Yugas Bakti dengan akhiran NIM 22, dan Anas dengan akhiran NIM 045. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada metode pemeriksaan dan nilai rujukan di mana menggunakan pemeriksaan untuk amilase ini menggunakan metode enzimatik. Eh, Juga bisa menggunakan isoenzim amilase di mana ada isoenzim P pankreas yang meningkat pada pankreatitis dan isoenzim S saliva yang meningkat pada parotitis atau tumor ovarium. Kemudian nilai rujukan dari enzim amilase ini yaitu normalnya kurang dari 100 U per L. Perlu diperhatikan bahwa amilase urin itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan serum dan stabilitasnya dipengaruhi oleh suhu dan lama penyimpanan sampel. Next. Ada metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu menggunakan penelitian secara observasional retrospektif, yaitu dengan menggunakan data rekam medis pasien kanker pankreas yang menjalani tindakan endoskopis retroj kolangiopankreatografi atau ERCP terapeutik di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirhusodo Makassar selama periode Januari 2017 hingga Januari 2018. Dalam jurnal ini, pasien yang jadi tujuan penelitiannya yaitu pasien dewasa yang telah didiagnosis kanker pankreas oleh klinisi, lalu telah menjalani prosedur ERCP serta memiliki hasil pemeriksaan kadar amilase sebelum dan sesudah tindakan tersebut. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan amilase ini. Di antaranya alatnya itu ada spektrofotometri, blue tip, yellow tip, micropipette, spuit 3 cc, tourniquet, centrifuge, tabung EDTA, dan tabung reaksi. Kemudian bahannya ada reagen amilase, tisu, dan plaster, serta aquades. Next. Kemudian prosedur dalam pemeriksaan amilase ini, yang pertama ada dari pra-analitik, di mana menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan setelah menggunakan APD yang lengkap. Kemudian validasi data atau identitas pasien, mengecek pemeriksaan yang diminta, memilih fungsi sampel dengan jelas, dengan benar, dan sesuai kondisi pasien. Kemudian melakukan pemasangan tourniquet dengan benar. Dari lokasi pemasangan, kencangan, dan lamanya, tourniquet dipasang 2-3 inci di atas lengan, kemudian melakukan desinfektan pada daerah yang akan ditusuk, kemudian mengeluarkan udara dari dalam spuit atau kalibrasi spuit. Spuit dipegang dengan tangan kanan, bevel jarum menghadap ke atas, jarum ditusuk dengan sudut 150 hingga 300 untuk mengalihkan perhatian pasien saat akan menusukkan jarum, pasien diminta untuk menarik nafas dalam. Demikian juga saat jarum akan ditarik keluar. Darah diaspirasi perlahan-lahan dengan tangan kanan menarik piston squid, tangan kiri memfiksasi jarum supaya tidak bergerak dalam pembuluh darah karena jarum yang bergerak akan menimbulkan rasa nyeri bagi pasien. Kemudian darah diaspirasi
Perlahan setelah darah tampak teraspirasi, pasien diminta melepaskan kepalan tangan, segera melepaskan tourniquet. Setelah darah diaspirasi, letakkan kapas kering pada tempat fungsi, jarum ditarik perlahan dan lurus sesuai dengan arah masuknya jarum. Kemudian pasien diminta menekan lokasi fungsi dengan kapas selama beberapa menit. Melepas jarum dari spuit, darah dialirkan perlahan melalui dinding tabung, spuit berbekas dibuang pada limbah infeksius. Setelah darah sudah dipindah ke tabung reaksi, tunggu darah membeku. Setelah terbentuknya bekuan, kemudian disentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Setelah itu dipisahkan serumnya. Next. Kemudian, Kemudian pada proses analitik yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian men-setting alat spektrofotometer sesuai dengan manual kit, di mana panjang gelombang itu 405 nanometer, kemudian pipat dilakukan pereaksi atau reagen sebanyak 1000 mikron, kemudian ditambahkan serum sebanyak 20 mikron, kemudian dihomogенkan, terus diinkubasi selama 1 menit pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian diukur pada spektrofotometer. Task analitiknya itu mengamati hasil dan mencatat serta menghitung hasil menggunakan rumus U per L sama dengan akumulasi dari semua absorbansi dikali faktor kalibrasi. Setelah dilakukan perhitungan, dilakukan validasi dan verifikasi hasil. Next. Untuk manfaat pemeriksaan enzim amilase yaitu manfaat klinisnya membantu diagnosis pankreatitis akut maupun kronis, menjadi indikator gangguan pankreas, saluran cerna, dan kelenjar ludah, membedakan penyebab nyeri abdomen, memantau perjalanan penyakit dan respon terapi, menjadi dasar pertimbangan tindakan medis lanjutan. Untuk manfaat akademiknya yaitu menambah pengetahuan tentang fungsi dan pemeriksaan enzim amilase, melatih keterampilan pemeriksaan laboratorium enzimatik, menjadi contoh penerapan biokimia klinik dalam diagnosis, bahan pembelajaran dan penelitian kesehatan, mendukung pemahaman hubungan enzim dan patologi organ. Next. Yang selanjutnya ada hal yang mempengaruhi pemeriksaan. Yang pertama ada di peran analitik, yaitu persiapan pasien dengan menjalani puasa minimal 8 jam sebelum pengambilan sampel. Lalu yang kedua, pengambilan sampel harus benar. Jika ada kesalahan dapat menyebabkan hemolisis yang akan mempengaruhi hasilnya. Yang ketiga, sampel disimpan dalam waktu lama, tidak direkomendasikan tanpa pendingin yang memadai. Next. Yang selanjutnya ada analitik, yaitu yang pertama ada kualitas reagen sangat menentukan hasil, di mana reagen itu harus stabil, tidak terkontaminasi, dan disiapkan sesuai prosedur dengan konsentrasi yang tepat. Lalu yang kedua, ketelitian dalam menggunakan mikropipet dapat mempengaruhi hasil, sehingga volume dapat berlebih atau kurang. Yang ketiga, instrumen yang digunakan harus terkalibrasi. Next. Biasanya ada pasca analitik. Yang pertama, interpretasi hasil setelah diperoleh harus dipertimbangkan konteks klinis pasien dan kemungkinan adanya faktor negatif yang dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua, dokumentasi dan pelaporan hasil dilakukan dengan benar. Yang ketiga, faktor kestabilan sampel setelah dianalisis perlu dilakukan. Jika diperlukan adanya kebutuhan untuk pemeriksaan lanjutan harus dalam kondisi stabil. Next. Selanjutnya adalah studi kasus untuk enzim amilase ini. Yang pertama adalah ada laki-laki berusia 42 tahun yang datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut hebat selama 1 minggu. Nyeri ini awalnya terpusat di bagian atas, terus tembus hingga ke punggung dan kini dirasakan terus-menerus. Gejala yang dirasakan adalah demam, mual, kembung, mata menguning. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau hipertensi. Dia juga mengalami konstipasi dan urin berwarna kuning pekat. Pankreatitis akut menyebabkan enzim pankreas seperti amilase dan lipase bocor ke dalam darah. Amilase serum meningkat cepat dalam 6 sampai 12 jam dan kembali normal dalam 7 hari.
Karena berat molekulnya rendah, amilase juga ditemukan di urin dan kadarnya bisa tetap tinggi lebih lama, menjadikannya indikator yang sensitif. Pada pasien ini, kadar amilase serum 117 mikroliter dan lipase serum 153 unit per liter, keduanya berada di atas nilai rujukan normal. Nah, solusi yang bisa dilakukan sebagai analis adalah melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, serta melakukan pemeriksaan laboratorium seperti tes fungsi hati, serum amilase, dan lipase pasien. Diagnosis ini ditegakkan berdasarkan gejala klinis berupa nyeri perut hebat yang menyebar, mual, demam, dan ikterik. Sebagai analis kesehatan, peran kunci adalah mengukur peningkatan enzim amilase dan lipase serum yang mencapai lebih dari 3 kali batas normal, yang merupakan kriteria diagnostik kedua. Kriteria ketiga yaitu hasil pemeriksaan radiologi, juga mengonfirmasi kondisi pankreatitis akut dan batu empedu yang menjadi penyebabnya. Baik, yang kedua adalah wanita 30 tahun masuk rumah sakit dengan gejala demam tinggi, sakit kepala, dan pembengkakan nyeri pada kelenjar parotis, mengarah ke diagnosis parotitis atau gondongan. Nah, meskipun keluhan utamanya bukan nyeri perut, penting untuk membedakan penyakit ini dari pankreatitis. Seorang analis kesehatan melakukan pemeriksaan amilase dan lipase untuk konfirmasi. Hasilnya, amilase serum pasien meningkat signifikan, sementara lipase serum berada dalam rentang normal. Peningkatan amilase yang disertai lipase normal menunjukkan sumber peningkatan amilase berasal dari non-pankreas, dan itu mendukung diagnosis gondongan. Nah, solusinya sebagai analis kesehatan, interpretasi data laboratorium sangat penting. Peningkatan amilase serum bisa berasal dari pankreas atau kelenjar ludah. Untuk membedakan sumbernya, pemeriksaan lipase serum menjadi penentu. Lipase diproduksi hampir secara eksklusif oleh pankreas, menjadikannya penanda yang lebih spesifik untuk peradangan pankreas. Dalam kasus pasien ini, amilase serum meningkat drastis, tetapi lipase serum tetap normal. Ini adalah petunjuk kuat bahwa sumber peningkatan amilase bukan dari pankreas, melainkan dari kelenjar ludah, yang konsisten dengan diagnosis gondongan. Untuk identitas jurnal yaitu judulnya Analisis Amilase Serum Pre dan Post Endoscopic Cholangiopankreatografi pada penderita kanker pankreas tahun 2017 sampai 2018 di RSUP DR Wahid. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Indonesia. Penulisnya yaitu Nunung Meisari Indah Umar Nurahmi, Rulan DN Pakasi. Volume dan nomornya itu volume 10 nomor 2 halaman 426 sampai 429 tahun terbit 2019 penerbit Discovery. Next. Hasil dan pembahasan jurnal. Hasil penelitian ini melibatkan 39 pasien kanker pankreas dengan rentang usia 31 hingga 93 tahun dan rata-rata usia 54 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, pasien perempuan ini banyak di laki-laki yaitu masing-masing 53,8% dan 46,2%. Pemeriksaan kadar amilase menunjukkan bahwa sebelumnya dilakukan tindakan ERCP, kadar amilase pasien berada pada rentang 22 hingga 1121 unit per liter dengan rata-rata
167,5 unit per liter. Sedangkan setelah tindakan ERCP berada pada rentang 23 hingga 820 unit per liter dengan rata-rata 137,5 unit per liter. Meskipun terdapat pasien yang mengalami penurunan maupun peningkatan kadar amilase, hasil uji statistik Wilcoxon menunjukkan tidak ada perubahan signifikan. Selain itu, proporsi pasien dengan kadar amilase tinggi tetap sama pada pemeriksaan pre dan post RCP, yaitu sebesar 43,6% atau 17 orang. Next. Next. Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata usia pasien sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang melaporkan insiden kanker pankreas umumnya terjadi pada usia 55 hingga 80 tahun. Dari segi jenis kelamin, penelitian ini menemukan banyak kasus pada perempuan, berbeda dengan laporan penelitian lainnya yang menemukan angka kejadian lebih tinggi pada laki-laki. Faktor resiko yang berperan dalam kejadian kanker pankreas antara lain merokok, obesitas, riwayat keluarga, diet tinggi lemak, dan pankreatitis kronis. Tidak adanya perubahan signifikan kadar amilase pre dan post ERCP kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah pasien perempuan yang lebih banyak, di mana beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan amilase pasca ERCP lebih sering terjadi pada perempuan dengan disfungsi sphincter OD. Secara fisiologis, peningkatan kadar amilase berkaitan dengan kerusakan sel asinar pankreas, yang juga dapat dipicu oleh proliferasi sel abnormal akibat mutasi genetik. Hasil penelitian ini memberikan informasi bagi klinisi agar lebih memperhatikan teknik kanulasi dalam prosedur ERCP untuk menghindari komplikasi pasca tindakan seperti pankreatitis. Next. Selanjutnya, itu ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada kelebihan jurnalnya. Yang pertama, mengangkat isu penting tentang kanker pankreas yang merupakan penyebab kematian keempat akibat kanker. Yang kedua, meneliti aspek praktis prosedur ERCP yang sering dilakukan dalam penanganan kanker pankreas. Kriteria inklusi dan eksklusi yang spesifik atau termasuk inklusi pasien diabetes mellitus dan penggunaan alat standar untuk pemeriksaan amilase, analisis statistik yang sesuai dengan distribusi data, serta menyajikan data deskriptif lengkap dengan tabel serta grafiknya. Kemudian mencantumkan nilai normal amilase sebagai referensi dan menyertakan standar defisiasi serta rentang datanya. Untuk ini sebenarnya untuk kekurangan jurnal. Mohon maaf sebelumnya ada typo di PPT ini. Untuk kekurangannya itu ada 39 subjek penelitian yang relatif kecil untuk penelitian retrospektif. Sampel yang kecil dapat mempengaruhi kekuatan statistik dan generalisasi hasil. Penelitian retrospektif memiliki keterbatasan dalam kontrol variabel, tidak menganalisis faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan amilase, tidak membahas hubungan antara tingkat keparahan kanker dengan perubahan amilase. Penjelasan tentang mekanisme biologis perubahan amilase masih terbatas, serta kurang membandingkan dengan penelitian sejenis yang lebih komprehensif. Tidak membahas implikasi klinis secara detail, hanya mengukur amilase sesaat setelah ERCP, serta tidak ada follow-up jangka panjang untuk melihat outcome klinisnya. Next. Next.
Selanjutnya ada soal dan ganda dari teman-teman. Apabila ada yang ingin menjawab, langsung raise hanya teman-teman. Yang pertama ada seorang pria berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut hebat, menjalar ke punggung, mual, muntah, dan demam sejak 6 jam yang lalu. Pasien ini memiliki riwayat konsumsi alkohol berlebih selama 10 tahun. Nah, pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan epigastrium dan tanda-tanda dehidrasi. Dokter ini mencurigai adanya pankreatitis akut dan meminta pemeriksaan enzim amilase serum. Hasil pemeriksaannya yaitu 450 unit per liter dengan nilai normalnya sendiri kurang dari 100. Nah, apakah interpretasi yang tepat untuk hasil pemeriksaan ini? Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Dian. Baik, silakan Davina. Untuk jawabannya yaitu C. Peningkatan sedang mendukung diagnosis pankreatitis akut. Oke, benar. Next. Selanjutnya itu seorang wanita berusia 55 tahun menjalani prosedur ERCP untuk evaluasi massa di kepala pankreas. Sebelum prosedur, kadar amilase serumnya itu 85 unit per liter. Nah, 6 jam setelah prosedur ERCP, pasien mengeluh nyeri perut dan hasil pemeriksaan amilase serum menunjukkan peningkatan menjadi 280 unit per liter. Nah, berdasarkan penelitian yang disebutkan dalam jurnal, apa yang paling mungkin terjadi pada pasien ini? Silakan Raifa. Izin menjawab, jawabannya A. Benar. Next. Kemudian ada seorang ahli laboratorium sedang melakukan pemeriksaan amilase serum menggunakan alat kimia klinik ABS Spectra 400, sama seperti yang digunakan dalam penelitian di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar amilase 120 unit per liter pada pasien dengan dugaan kanker pankreas. Dalam konteks kanker pankreas, bagaimana interpretasi hasil ini menurut literatur yang ada? Silakan Maya. Jawabannya C, peningkatan. Dalam sebuah penelitian retrospektif seperti yang dilakukan di Makassar, seorang peneliti menemukan dari 39 pasien kanker pankreas. Nah, data ini menunjukkan kadar amilase PRCP rata-rata 167,5 plus minus 235,6 unit per liter dan pos ERCP 137,5 plus minus 159,4 unit per liter. Nah, uji statistik Wilcoxon Insight Rank tersebut menunjukkan P lebih dari 0,05. Apa interpretasi statistik yang tepat dari hasil ini? Silakan Ana. Jawabannya B, tidak terdapat perbedaan signifikan antara kadar amilase pre dan post ERCP. Benar. Next. Seorang dokter menemukan pasien laki-laki berusia 62 tahun dengan keluhan penurunan berat badan, nyeri perut, dan ikterus. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan amilase serum dan CA 999. Dokter merencanakan prosedur RCP baik untuk diagnostik maupun terapeutik. Berdasarkan fungsi fisiologis amilase yang disebutkan dalam literatur, mengapa amilase dapat meningkat pada kondisi ini? Silakan Dita. Baik, jawabannya B. Karena kerusakan sel asinar pankreas yang melepaskan enzim ke sistem limfatik intrapankreas. Benar. Next. Soal ke-6, enzim amilase memiliki fungsi utama untuk memecah zat titik-titik menjadi gula sederhana. Silakan Amrina. Jawabannya C. Betul. Untuk yang 7, proses pemecahan pati oleh amilase menjadi gula bertujuan agar nutrisi dapat. Silakan Nadila. Jawabannya B, diserap oleh aliran. Benar. Next. Berikut ini adalah jenis-jenis enzim amilase kecuali yang lain ada tidak? Selain Ana.
Adakah yang lain? Oke, Ana silahkan. Jawabannya C, gamma amilase. Oke, benar. Nomor 9, dalam tubuh, enzim amilase memecah amilum menjadi gula seperti... Silahkan, Hana. Jawabannya B. Benar. Next. Gangguan pada pankreas dapat mempengaruhi produksi enzim amilase. Kondisi ini menyebabkan... Silahkan, Fatma. Jawabannya C. Benar. Lipase serum sering dianggap sebagai penanda yang lebih unggul dan lebih dapat diandalkan dibandingkan amilase untuk diagnosis pankreatitis akut. Kemudian yang kedua ada seorang mahasiswi bernama Sarah yang sedang menjalankan praktik klinis di laboratorium menerima sampel darah dari seorang laki-laki berusia 50 tahun. Pasien tersebut mengeluhkan nyeri perut parah yang tiba-tiba yang menjalar hingga ke punggung. Ia juga mual dan demam ringan. Dokter mencurigai adanya pankreatitis akut dan meminta pemeriksaan kadar enzim amilase dan lipase serum. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan yaitu amilase serumnya 750 unit per liter, lipase serumnya 500 unit per liter dengan nilai rujukan sebagai berikut itu. Kemudian sebagai analis kesehatan, apa yang dilakukan Sarah untuk menegakkan diagnosis dan memantau kondisi pasien dengan lebih akurat? Next. Silahkan Lia atau Siti atau Diva. Izin menjawab nomor 1. Silahkan. Jadi jawaban nomor 1, baik amilase maupun lipase adalah enzim pencernaan yang sangat penting yang diproduksi dan disekresikan oleh pankreas ke usus kecil untuk membantu proses pencernaan. Amilase secara spesifik berfungsi untuk memecah karbohidrat kompleks seperti pati menjadi gula sederhana. Sementara itu, lipase bertugas untuk memecah lemak atau trigliserid menjadi asam lemak dan monogliserid. Namun, dalam diagnosis pankreatitis akut, lipase dianggap sebagai penanda yang lebih diandalkan karena dua alasan utama yaitu spesifitas tinggi kadar lipase yang sangat tinggi secara spesifik mengarah pada pankreas, mengurangi kemungkinan diagnosis yang keliru akibat penyakit pada organ lain. Yang kedua, jendela diagnostik luas. Lipase tetap terdeteksi pada kadar tinggi selama periode yang lebih panjang, menjadikannya penanda yang sangat berguna terutama jika pasien datang ke fasilitas kesehatan setelah beberapa hari onset gejala. Hal ini memungkinkan diagnosis yang akurat meskipun amilase serum sudah kembali normal. Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin menjawab nomor 2. Silahkan. Jawabannya nomor 2 yaitu pemeriksaan laboratorium yang disarankan adalah 1. Lipase serum untuk memantau peradangan pankreas yang masih berlangsung karena enzim ini memiliki waktu paru yang lebih lama. Yang kedua, kalsium serum untuk mendeteksi adanya hipokalsemia yang merupakan indikator tingkat keparahan pankreatitis. Yang ketiga, amilase urin sebagai konfirmasi diagnosis karena kadar amilase akan tetap tinggi di urin lebih lama setelah kadarnya di darah menurun. Baik, next.
kesimpulan pada jurnal yang telah direview tadi yaitu bahwa tidak ditemukan adanya perubahan yang signifikan kadar amilase antara pre dan post RCP terapeutik pada penelitian ini. Kadar amilase didapatkan sebagian mengalami penurunan dan kenaikan post RCP terapeutik. Hal tersebut dapat menjadi informasi bagi klinisi untuk lebih memperhatikan dalam hal teknik kanulasi RCP agar dapat menghindari terjadinya komplikasi post RCP. Next. Untuk video pemeriksaannya dapat dilihat pada link berikut ini ya teman-teman. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dian. Terima kasih kelompok 1 dan 5. Bisa dilanjut untuk kelompok 2 ya.